Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafri Hidayat dari Prodi Ilmu Politik tahun 2018. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kepemimpinan politik, yaitu tentang tipe-tipe kepemimpinan, yaitu pemimpinan transisional, situasional, dan transformasional. Pemimpinan transisional adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin itu menggunakan hukuman atau hadiah untuk mendorong kepatuhan timnya atau bawahannya. Pemimpin ini juga disebut sebagai pemimpin yang manajerial. Para pengikut atau tim yang harus mematuhi, mengikuti, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perintah sang pemimpin. Sebagai kompensasi mereka menerima bayaran, dan jika tidak sesuai dengan ekspektasi sang pemimpin menerapkan hukumannya, menyuruh mereka untuk lembur atau bahkan tidak menaikkan jabatan dan tidak menggaji mereka. Karakteristik kepemimpinan transaksional ini menganggap individu tidak termotivasi untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, organisasi atau pemimpin yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai alat untuk mendorong kepatuhan dari bawahan, mereka juga mengembangkan struktur, instruksi, dan pengawasan untuk mendorong bawahan melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Bawahan akan melaksanakan tugas mereka hanya jika ada imbalan. Untuk itu, pemimpin harus menawarkan kompensasi agar mereka mau melaksanakan tugas. Mereka juga menggunakan hukuman untuk membuat bawahan mereka jerah dan tidak mengulangi kesalahannya. Keunggulan pemimpin transaksional adalah, dari sisi positifnya adalah hasil yang tepat waktu, karena gaya kepemimpinan ini memungkinkan untuk mencapai tujuan jangka pendek secara cepat. Adanya motivasi, penghargaan, dan hukuman memungkinkan bawahan untuk bekerja sebaik dan secepat mungkin, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapat nilai yang baik. Yang kedua, ada arahnya lebih jelas. Pemimpin transaksional ini menghubungkan misi dan tujuan organisasi dengan aturan dan prosedur standar serta target masing-masing bawahan. Mereka menetapkan tujuan yang spesifik, yang terukur, yang dapat dicapai, dan realistis dan juga tepat waktu. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, mereka menggunakan imbalan dan hukuman. Di sisi lain, kerugian pemimpin menjadi di tipe kepemimpinan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan transaksional itu buruk karena ada beberapa alasan, yaitu lingkungan kerja yang kaku. Motivasi untuk melaksanakan tugas adalah penghargaan, dan hukuman itu membuat karyawan tidak memiliki insentif lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, bawahan tidak memiliki ikatan emosional dan komitmen terhadap pemimpin mereka. Ya seperti itu tipe kepemimpinan transaksional. Yang kedua, kita mau menjelaskan tipe kepemimpinan situasional. Tipe kepemimpinan situasional ada teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Model kepemimpinan buatan Blanchard dan Hersey ini mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya terbaik ditetapkan dalam setiap keadaan atau tugas yang berbeda. Teori kepemimpinan situasional ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun gaya tipe-tipe kepemimpinan yang terbaik. Pemimpin situasional harus dapat mengevaluasi tim atau organisasi mereka dengan mengamati dan bertanya atau berdiskusi tentang situasi organisasi saat ini. Sebagai contohnya, sosok dengan kepemimpinan otoriter mungkin dibutuhkan ketika organisasi tersebut sedang melewati krisis karena tidak mencapai target atau mengalami perubahan struktur yang besar-besaran. Namun ketika kondisi sudah membaik,
dan stabil, pemimpin tersebut seharusnya bisa mengubah cara manajemennya. Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut kepemimpinan adaptif. Ciri-ciri kepemimpinan situasional adalah bagaimana cara seorang pemimpin akan banyak tergantung pada situasi yang ia hadapi saat itu, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi untuk menuntaskan pekerjaan. Jadi yang berubah adalah gaya manajemen si pemimpin dengan mengikuti keadaan, bukannya mengikuti keadaan, bukannya pengikut yang diharuskan beradaptasi dengan gaya pemimpin. Jadinya selain itu juga ada banyak keuntungan dari teori kepemimpinan situasional ini ya. Yang pertama ada menonjolkan atau pengaruh yang multi arah, lalu juga memanfaatkan penugasan yang baik, spesifik, sehingga sebagai ukuran kinerja kinerjanya individu yang berbeda. Lalu memungkinkan pemimpin mendorong perubahan perilaku yang lebih efektif, mengajarkan para pemimpin untuk menafsirkan dan menanggapi lingkungan mereka secara akurat dan efektif. Meski ada beberapa kelebihan, pemimpin situasional juga memiliki kekurangannya, yaitu menciptakan kebingungan dalam kelompok, karena ketika pemimpin harus merubah pendekatannya untuk satu anggota tim, bawahannya dapat mempertanyakan masuk dari pendekatan tersebut, apakah ada tujuan lain atau gimana, seperti itu. Dua, ada anggota timnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang tiba-tiba, ya. Lalu juga dapat mengganggu semangat tim dan hubungan dengan pemimpin juga bisa terganggu, berpotensi menjadi tindakan manipulatif dan koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin. Lalu ada mungkin itu. Lalu ada tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin yang memotivasi dan memperdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama bersama-sama mewujudkan visi organisasi ataupun timnya ataupun perusahaannya. Semua itu dicapainya tanpa micromanaging seorang pemimpin. Transaksional justru memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill yang mereka perlukan di tempat kerja. Keleluasaan tersebut memungkinkan mereka untuk menjadi lebih orang yang kreatif, berinovasi, dan menemukan solusi baru untuk masalah-masalah yang ada, serta mampu melihat ke langkah lebih depan. Dengan begitu, setiap karyawan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai kebutuhan dalam setiap pekerjaannya. Kepemimpinan transformasional juga menunjukkan anggotanya tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi. Mereka juga cenderung memiliki cara pandang yang baru dan sense of values yang lebih kuat. Pada akhirnya upaya tersebut memungkinkan seorang pemimpin menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang sehat, efektif, dan efisien untuk seluruh tim dan bawahannya. Ciri-ciri tipe kepemimpinan transformasional ada stimulisasi intelektual. Kondisi organisasi yang stagnan adalah musuh nomor satu bagi pemimpin. Mereka selalu berusaha mengubah pikiran, cara teknik dan target yang udah lama, yang target yang sudah lama yang masih dipertahankan. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih berfaedah, dan demi kebaikan bersama yang lebih besar. Sebagai cara mencapainya itu, pemimpin selalu membuka peluang baru bagi setiap anggotanya untuk belajar dan mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, ada konsiderasi individual. Seorang leader dengan gaya kepemimpinan transformasional ini
harus memahami perbedaan individu pada para bawahannya, karena setiap manusia adalah individu yang berbeda dan yang unik. Salah satunya untuk bisa memahami setiap orang adalah dengan mendengarkannya. Motivasi inspirasional yang tiga ada motivasi inspirasional. Pemimpin transformasional ini memiliki visi yang jelas dan dapat dikomunikasikan kepada setiap para bawahannya. Karena ketika setiap orang memiliki pandangan yang seragam, akan lebih mudah bagi mereka bekerja sama untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang nyata. Lalu ada menjadi sesuatu yang nyata. Ada beberapa kelebihan juga gaya kepemimpinan dari transformasional ini, yaitu pemimpin bertindak sebagai mentor atau coach. Ia dapat memberikan pelatihan dan motivasi kepada bawahannya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, dan juga pastinya memiliki kekurangan. Gaya kepemimpinan transformasional ini memiliki kekurangan, yaitu tidak cocok untuk organisasi yang baru seumur jagung dan tidak memiliki struktur yang jelas. Karena gaya ini juga tidak cocok diterapkan dalam organisasi yang dibentuk hanya untuk sementara, hanya untuk menjalankan tugas atau program khusus. Mungkin segitu dari saya.